podcast. This is the second video, the continuation of the previous one. Jadi kalau sebelumnya itu membicarakan tentang discourse, bagaimana, oleh siapa, dan apa efek yang diberikan oleh discourse tersebut, maka sekarang kita akan membahas discourse and ideology. Ya, jadi discourse-nya udah, tinggal ideologinya. Ini kita bisa lihat outline-nya dulu. How do we define a text? Ya, lalu how does a certain person define a text? And why does a certain person define a text according to certain perspective? Ya, jadi bagaimana kita membaca sebuah teks ya. Lalu kenapa beberapa orang itu bisa beda pemahamannya, bisa beda cara bacanya. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi, ada discourse, lalu dikelilingi oleh titik-titik yaitu readernya ya. Jadi readernya itu kadang punya posisi yang berbeda-beda, punya pandangan yang berbeda-beda, dan interaksi mereka ya menghasilkan sebuah dinamika yang kemudian create the reality ya, dari discourse tersebut. Nah, let's start with the ideology by Raymond William. Jadi ideologi ini ada beberapa pengertian, semuanya dari Raymond William. Bebas mau pilih yang mana ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah belief system belong to certain group or certain social class. Ya, jadi yang pertama itu adalah sistem kepercayaan. Bagaimana sistem kepercayaan yang dimiliki oleh grup tertentu atau kelas sosial tertentu. Contohnya, misal ada seorang mahasiswa sedang pulang dari kampus. Nah, ketika pulang dari kampus menuju rumahnya, di jalan itu macet karena sedang ada demonstrasi. Yang demonstrasi adalah buruh. Ya, buruh menuntut kenaikan gaji. Lalu mahasiswa tersebut merasa risih ya atau kesal. Jadi kayak apa sih, kenapa ini orang-orang pada demo bikin macet aja. Nah, dari hal tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa ideologi yang dianut oleh mahasiswa tersebut adalah ideologi kapitalis atau bourgeois. Kenapa? Karena dia tidak berada di pihak si buruh, tapi berada di pihak yang ingin nyaman-nyamannya aja, yaitu pihak bosnya ya, manajernya, direksinya gitu. Sedangkan kalau mahasiswa tersebut pro kepada buruh dan dia mendukung, dia bahkan ikut demo, maka ideologi yang dia anut adalah ideologi HAM, ya, hak asasi manusia, equality, persamaan hak. Itu yang pertama. Yang kedua, ideologi adalah human-made belief system, sistem kepercayaan yang dibuat oleh manusia. Maka di sini tulisannya fake idea, fake awareness, ide palsu, ide kesadaran palsu. Nah, walaupun palsu, tapi masih bisa dilawan oleh pengetahuan yang ilmiah. Contohnya adalah sering kita lihat, baca di berita, lihat di TV, kalau pencuri itu adalah orang miskin, perampok itu orang nggak punya. Jadi kriminal itu kebanyakan dari kaum menengah ke bawah. Ya, seolah-olah orang miskin itu pasti jahat gitu kan. Padahal apakah mungkin orang yang berada di ekonomi menengah ke atas itu berbuat jahat? Sangat mungkin mereka melakukan kriminalitas gitu kan. Tapi yang beredar di masyarakat dan itu diterima dengan wajar, itu seolah-olah ya yang melakukan penjarahan orang miskin, yang melakukan kejahatan orang miskin. Nah, ini kan fake ya. Nah, itu sebisa mungkin kita harus melawan idea ini gitu. Ini common sense diterima oleh banyak orang, padahal kenyataannya nggak kayak gitu. Selama ada bukti ilmiah, maka kita bisa membuktikan kalau nggak semua orang miskin itu jahat gitu ya. Nah, yang ketiga, general processing of creating means and ideas. Jadi proses umum dalam memproduksi arti dan ide. Oke, ini kurang lebih sebenarnya sama semua ya, dan mungkin contohnya aja yang beda. Kayak yang nomor 3,
itu kita lagi baca berita. Kita lagi baca berita tentang buruh yang mogok kerja di sebuah perusahaan rokok. Ya. Nah, ada buruh sedang mogok kerja di perusahaan rokok. Oke, kira-kira siapa yang salah? Apakah si buruh atau si pengusaha rokoknya? Nah, itu kan kita harus membuktikan kan, dibuktikan secara ilmiah siapa yang salah. Sedangkan di koran, di berita, itu yang ditunjukkan adalah penghasilan dari perusahaan rokok tersebut. Ya, setiap tahun perusahaan rokok ini menghasilkan sebanyak ini dan menghidupi sejumlah karyawan sebanyak ini. Ya, itu lalu mereka juga digambarkan rajin membayar pajak. Nah, setiap tahun pajaknya itu segini dituliskan. Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan kalau ideologi yang dianut oleh penulis berita tersebut adalah ideologi kapitalis. Kenapa? Karena dia menunjukkan kelebihan dari perusahaan rokok tersebut. Yang seolah-olah bilang, ini loh kalau nggak ada perusahaan rokok ini ekonomi nggak jalan. Nah, ini loh kalau nggak ada perusahaan rokok ini negara nggak menerima banyak pajak gitu. Jadi di sini perusahaan rokok adalah victims, korban. Pelakunya siapa? Pelakunya buruh yang jadi penjahatnya gitu. Kayak seolah-olah kalau mereka mogok berarti keuangannya mandek gitu kan, ekonominya mandek, nggak bisa menghasilkan lagi. Padahal ya who knows, mungkin sebenarnya para buruh itu merasa tidak mendapat keadilan, mungkin karena gajinya sedikit, ya gitu ya, makanya mereka protes. Kalau mereka diperlakukan secara adil, mereka mungkin nggak akan protes, gitu. Jadi di sini ada dua sisi, ada dua ideologi. Nah, kita tahunya dari mana? Ya kalau kita baca secara kritikal, ya kalau kita membacanya secara hati-hati dan ya tadi try to get out of the discursive structure, keluar dari bangunan yang ada di otak kita yang kayaknya bangunan itu tuh udah jadi terus kita nggak bisa keluar gitu. Itu yang mengurung kita sebenarnya. Oke, itu pertama tentang ideologi. Lalu yang kedua adalah tentang bagaimana cara baca ya. Oke, bagaimana cara membaca diskurs atau wacana oleh Stuart Hall ya. Nah, jadi ketika kita mendapatkan sebuah wacana, kita akan membacanya itu sesuai dengan ideologi kita masing-masing. Nah, kalau Marxis Marxis sendiri itu dia lebih memilih pengertian ideologi yang nomor 2, yaitu yang fake ideas. Nah, kita lihat nih fake ideasnya. Itu kan karena dibentuk oleh masyarakat ya, masyarakat dan juga oleh wacana. Jadi diproduksi oleh masyarakat itu sendiri. Dan selain kesadaran palsu juga tentang relasi sosialnya. Maka dari itu ketika kita menjadi seorang pembaca, kita akan memposisikan diri kita sekaligus mempraktekkan ideologi kita ya. Dan gak cuma ideologi kita, tapi juga ideologi dari penulis beritanya ya, yang membuat diskursnya tentu saja. Dan ada tiga jenis pembacaan ya, hubungan antara penulis dan pembaca dalam menghadapi sebuah diskurs. Jadi yang pertama itu dominant hegemonic position. Nah, ini yang let's say fair. Jadi penulis emang mau menuliskan yang sesuai dengan kenyataan dan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, tidak menggunakan kode, menggunakan istilah-istilah biasa, dan itu dipahami dengan mudah oleh para pembacanya. Jadi mereka mau menulis A, pembacanya juga membaca sebagai A, gitu ya. Mereka sepemahaman. Sedangkan yang kedua, negotiated code or position. Jadi maknanya itu masih dinegosiasi. Kayak penulisnya itu masih mau ngeledek gitu ya, masih mau ini kita coba deh pakai kode ini, kira-kira pembaca paham nggak ya? Nah kayak gitu. Jadi
mereka menginginkan pembaca itu menginterpretasikannya dengan bisa double interpretasi gitu, jadi nggak cuma satu interpretasi aja. Nah, sebagai contoh, kalau yang dominan hegemonic position ya, misal ada berita tentang kampanye sebuah partai ya. Nah, ya, let's say partainya itu PDI, lalu di fotonya ada seorang yang ikut kampanye, dia memegang foto Megawati gitu kan. Nah, kalau ikut posisi pertama, maka kita akan menyimpulkan wah berarti ini loyalis gitu kan. Partisipan partainya itu loyal kepada ketua partai. Udah itu aja. Penulis pengen ngomong gitu, pembaca juga nangkepnya gitu kan. Sedangkan kalau dengan berita yang sama, fotonya beda. Fotonya itu adalah seorang yang sedang kampanye, satu memegang fotonya Megawati. Di sebelahnya ada orang lain memegang fotonya Soekarno. Nah, di sini kan sebagai pembaca kita kayak berpikir apakah itu artinya Megawati disamakan dengan Soekarno, atau artinya Soekarno itu menitis kepada Megawati, atau malah ini sebenarnya nyindir gitu. Sebenarnya ini pendukung partainya ini lagi nyindir kalau dua orang ini bertolak belakang. Misalnya Pak Soekarno itu sering melakukan orasi, sedangkan Bu Mega ini jarang melakukan orasi, misal ya. Jadi di situ ada negosiasi. Kadang yang disampaikan dengan yang ditangkap itu nggak sama. Apalagi kalau pembaca dan penulisnya punya ideologi yang berbeda. Wah, itu udah pasti beda. Nah, yang terakhir, ini memang oppositional code or position. Ini biasanya terjadi sama berita yang dibuat di luar negeri. Kayak contohnya, ada berita di luar negeri itu eh, tentang penyerangan sebuah negara atau tempat gitu ya. Jadi di foto-fotonya itu ada tentara sedang menodongkan pistol, tentara sedang menangkap orang, sedang uh, membawa mereka ke penjara dan sebagainya gitu ya. Jadi menurut mereka itu wajar. Itu menunjukkan profesionalisme sebagai tentara. Mereka sedang melakukan pekerjaannya. Tapi ketika berita itu dibuat, lalu berita itu sampai di Indonesia, maka yang ada orang Indonesia itu malah sebel, malah kesal gitu, kayak ini kok tentara kok jahat banget sih, kenapa nggak baik-baik aja. Kan tentara itu harusnya melakukan humanis gitu ya, melakukan tugasnya itu dengan manusiawi. Bisa nggak sih dengan pendekatan yang biasa aja gitu, nggak dengan secara kejam. Nah kayak gitu. Jadi di sini tuh udah memang beda persepsi, ideologinya juga pasti mungkin beda gitu ya. Kalau tentang tentara kayak gini, sama kalau punya misalnya ada sebuah negara yang diserang oleh tentara luar negeri ya, bagi yang berpikir nasionalis itu mungkin akan mendukung yang menyerang gitu, karena ya ini kehormatan bangsa kayak gitu. Tapi kalau yang ikutnya HAM, maka dia akan nggak akan mendukung kegiatan itu gitu, lebih mendukung ke kedamaian rakyatnya. Nah, ini adalah cara membaca diskurs ya, ada 3 cara. Lalu setelah itu ada interpelasi. Apa itu interpelasi ya? Nah, mungkin kita perlu menyelidik tentang Althusser ya. Nah, Althusser ini adalah seorang Marxist structuralist ya, pendukungnya Marxis gitu. Nah, dia mengatakan kalau pemerintah itu punya 2 pendekatan dalam memerintah ya, dalam mempraktekkan kuasanya. Yang pertama itu RSA atau Repressive State Apparatus. Nah, yang kedua Ideological State Apparatus atau ISA. Jadi 2 dimensi ini tuh menggambarkan gimana negara itu memerintah. Yang pertama itu represif, berarti secara kejam ya, secara paksa gitu. Sedangkan ideological itu secara halus. Nah, kebanyakan negara-negara sekarang kan pakainya ISA ya, Ideological State Apparatus. Kalau RSA mungkin yang lama di masa lalu. Tapi ini masih sering dipraktekkan, bahkan saling tumpang tinggi, saling melengkapi satu sama lain. Misalnya,
dibuat ideological state apparatus dulu. Jadi kayak disosialisasikan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu. Nah, setelah itu kalau itu kan kerangka legitimasinya sudah ada, lalu mereka membuat aturan tentang hukuman. Kalau ini dilanggar, maka akibatnya adalah ini. Nah, maka mereka itu sudah mulai mempraktekkan RSA. Jadi yang satu ISA dulu udah dilegalisasi, baru RSA-nya dilakukan. Jadi inilah yang jadi kalau ada pemberitaan, misalnya ada demonstrasi, terus mahasiswa mulai anarkis, jadinya kalau kita lihat di undang-undangnya, wah berarti mahasiswanya yang salah, berarti harus mulai dibendung, mulai dilimitasi oleh tentara, samanya seperti itu. Nah, kita lihat di sini ada ideologi lalu subjek dan subjek ideologi. Sebenarnya ideologi itu memerlukan subjek. Ya, memerlukan subjek siapa? Ya, orang yang diperintah, rakyatnya gitu ya, subjek. Subjek juga membutuhkan ideologi. Nah, proses untuk menanamkan ideologi tersebut kepada subjek itu adalah interpelasi. Ya, jadi pemerintah itu kan ingin let's say brainwash ya. Pemerintah ingin menanamkan ideologinya. Nah, tadi melalui ideological state apparatus, ingin menanamkan ideologinya kepada rakyat, kepada subjek. Nah, nanti rakyat setelah baca teksnya, setelah lihat wacananya, mereka jadi kalau yang ideologinya sesuai, mereka akan setuju, mereka akan jadi pengikut pengguna ideologi tersebut. Kalau enggak, berarti pemerintah usahanya kurang keras kayak gitu ya. Sebenarnya masih berpikiran yang lain. Tapi karena kehalusan ideologi ini biasanya itu berhasil. Nah, keberhasilan itu nanti salah satu wujud interpelasinya itu adalah gini. Kalau kita misal ada seorang guru di kelas, ya guru di kelas dengan siswa. Artinya guru di sini dominan ya, guru governmentnya, siswa yang kurang dominannya. Lalu ketika sedang menerangkan, siswanya itu entah lagi ngapain, sampai gurunya bilang kayak gini, "Hey, kamu." Itu siswanya langsung menyadari kalau wah, ini bapak ini lebih dominan, saya harus nurut, saya sudah melakukan kesalahan dan bapak ini sedang memperingatkan kayak gitu. Jadi gimana siswa tersebut mendefinisikan sikap gurunya itu adalah contoh dari power relasi atau relasi kuasa, mencerminkan relasi kuasa. Nah, itu adalah hal yang sama yang dilakukan oleh media kepada pembacanya. Mereka mencoba mengadres, melabeli, mendefine gitu. Mereka mencoba berkomunikasi dengan pembacanya. Nah, dan address the reader as someone that who will follow the ideology. Jadi mereka let's say SKSD ya, sok dekat dengan pembacanya, dengan harapan nanti pembacanya itu akan mengikuti ideologi yang mereka tawarkan. Nah, ini ada relasi kuasanya di sini ya. Jadi relasi kuasa itu kalau kayak kita lagi ngomong sama guru agama, maka kita akan mengadres dia sebagai guru agama dan kita akan nurut kayak gitu kan. Nah, jadi sama, kita juga ketika mengadres media kayak seolah-olah kita akan nurut gitu, karena relasi kuasanya di situ dibangun oleh medianya. Media itu membuat seolah-olah kita harus nurut sama dia, seolah-olah mereka yang dominan gitu. Jadi interpolation is about identification of how and with whom someone identifies him or herself from the text provided. Ya, jadi gimana mereka mengidentifikasikan bagaimana dan dengan siapa ya. Orang itu mengidentifikasikan dia dengan teks yang ada. Itu dari Tolson. Itu contoh dari interpelasi. Next, dan
Ini masih ada hubungannya sama interpelasi ya. Hegemony by Antonio Gramsci. Jadi di sini kita lihat ada dominant group, ya, grup yang dominan. Nah, grup yang dominan ini memproduksi wacana dan di-share oleh media, ya. Jadi media membuat wacana berdasarkan kepentingan dominan group, lalu dikonsumsi oleh dominated group. Nah, jadi di sini kita bisa lihat media itu secara sengaja memarginalkan grup yang dinominasi. Ya, jadi mereka tuh dimarginalkan secara sengaja. Ya, cuma orangnya nggak pada sadar, makanya mereka accept it willingly. Ya, tadi pakai pakai metode yang tadi interpelasi. Jadi mereka accept it willingly. Kenapa? Iya, karena yang dominating people, ya, dominating group itu nggak cuma melalui ekonomi, tapi melalui force, paksaan, dan hegemoni. Ya, kita lihat hegemoni itu gimana worknya. Jadi dengan menyajikan kepemimpinan yang intelektual, moral, dan politikal. Jadi mereka itu playing smart, ya, membuat kebijakan-kebijakan yang halus, yang seolah-olah ini produktif, seolah-olah baik, padahal sebenarnya untuk mengekang juga, gitu. Karena mereka pakai senjatanya itu adalah ideologi dan culture. Jadi kalau ideologi orang Indonesia itu sangat religius, maka mereka akan menggunakan bahasa yang religius dan menggunakan budaya-budayanya. Hasilnya adalah active submission. Ya, dominated group ini akan secara aktif mau mengikuti, ya, karena sudah di brainwash. Jadi brainwash oleh dominant group melalui media. Dan ini yang terakhir yaitu representation, ya, keterwakilan, representation. Sebenarnya ini sangat dekat dengan yang kita bahas, ya, language atau bahasa. Ideologically, discourse could displace other discourse about certain group. Jadi banyak wacana yang tersebar di sekitar kita, dan beberapa wacana itu bisa menggusur atau take place, ya, take over diskurs yang lain sampai diskurs yang lain itu nggak kelihatan, gitu. Apalagi tadi ya, diskurs orang yang termarginalkan. Nah, kita sebagai researcher kita posisinya di sini, kita punya teks, ya, tentang dua grup, gitu, maka kita akan mempertanyakan hal ini. Apakah deskripsi mereka itu benar sesuai dengan kenyataan, gitu. Ini ada grup A sama grup B. Grup buruh yang demonstrasi dengan perusahaan. Nah, apakah mereka sudah benar-benar dideskripsikan, ya? Lalu bagaimana representasinya itu ditampilkan? Ya, kayak contohnya yang tadi berita. Dalam berita tersebut yang ditampilkan adalah dari pihak perusahaan rokok. Gimana mereka bayar pajak, gimana mereka dapat penghasilan yang di-share kepada karyawannya. Tapi tidak ada deskripsi dari buruhnya, deskripsi yang seimbang, gitu. Yang buruhnya deskripsinya justru yang jelek-jelek, gitu, yang nggak mau kerjasama, anarkis, berbuat kekerasan, menghalalkan segala cara, menciptakan kekacauan dan kerugian ekonomi. Nah, itu mereka dideskripsikannya seperti itu. Apakah stay true? Sebenarnya kayaknya stay true, ya, cuma beberapa partnya aja yang diambil, nggak semuanya, gitu. Nah, ini how is the representation is display, gitu. Kalau itu kan di displaynya dengan menampilkan gambar, menampilkan pendapat. Sedangkan yang miskinnya, yang buruhnya itu representasinya sedikit, gitu, representasinya buruk lah, let's say. Nah, lalu kita coba tukar posisi kepada jurnalis, ya. Kita bukan researcher tapi jurnalis. Menurut John Fiske, ketika mereka membuat berita, mereka akan melakukan dua hal. Pertama adalah memilih fakta. Ya, memilih fakta ini paling penting. Jadi ada sebuah peristiwa, faktanya banyak, tapi mereka akan memilih fakta tertentu. Ini adalah proses yang paling penting karena mereka akan mengambil fakta-fakta yang akan mendukung ideologi mereka. Fakta-fakta yang akan menghasilkan wacana yang sesuai dengan tujuan mereka. Setelah itu mereka menuliskan fakta yang mereka pilih, ya. Dan dalam menuliskan fakta yang mereka pilih, mereka harus melalui 3 rangkaian ini.
mereka harus menyajikan reality. Ya, realnya seperti apa, kenyataannya seperti apa. Misalnya bom, maka realitinya ya suara bom, korbannya, lokasinya. Lalu setelah itu dibuat representasinya. Ya, dibuat representasinya. Setelah dibuat representasinya, maka tinggal di attach ideologinya. Mau ideologi apa? Apakah ideologi yang feminis atau ideologi yang individualis, liberalis? Nah, itu yang terakhir ya. Kalau yang kedua, representasi itu melalui tulisannya. Melalui tulisannya, bagaimana objek digambarkan, karakternya, narasinya, setting, dialog, dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya kita kayak meriwan apa yang dilakukan oleh jurnalisnya gitu. Nah, di sini ada peran bahasa. Jadi kenapa critical discourse analysis? Kenapa? Karena alat yang digunakan di CDA itu adalah language-nya. Objeknya itu language ya. Bidang kita language, jadi ya sangat sesuai, sangat cocok. Justru kita yang harus menganalisisnya sebagai bahasawan dari sudut pandang linguistik dan kebahasaan. Nah, di sini ada representation dan misrepresentation. Ya, ada yang representasinya sesuai atau misrepresentation yang nggak sesuai. Di representation, language is not only reflecting reality but also creating reality. Ya, di sini kita pakai social itu punya konsep tentang sign. Nah, sign ini apapun yang kita tulis, bicarakan, gambar itu adalah lambang sebenarnya, adalah sign. Misalnya kita mendengar kata petani, ya kata petani, maka muncullah dalam otak kita itu petani. Ya, jadi petaninya itu nggak harus datang ke depan kita. Ini loh petani itu seperti ini, enggak. Tapi kita punya definisi tersendiri tentang petani di dalam kepala kita. Nah, jadi itu karena ada signifier dan signified ya, signified. Jadi otak kita menciptakan sebuah realitas tersendiri tentang signified tersebut. Nah, kalau di misinterpretation ini ada 4 jenis, yaitu excommunication. Nah, excommunication apa? Ketika ada berita, orang itu enggak ditanya pendapat sama sekali, padahal beritanya tentang orang itu. Misalnya ada berita tentang si A, tapi si A-nya itu nggak dikasih kesempatan ngomong. Yang ngomong justru orang lain gitu, saksi-saksi. Nah, itu berarti excommunication. Exclusion, hilang dari pemberitaan. Nggak ada di berita sama sekali. Sedangkan marginalization itu dimarginalkan. Dimarginalkan artinya dia kayak tadi, kalau orang miskin, pencuri itu pasti orang miskin gitu ya. Nah, ini tentang penggunaan eufemisme dan eufemisme. Jadi misalnya ada dua pihak, buruh dan perusahaan rokok. Nah, perusahaan rokoknya ini menggunakan eufemisme. Eufemisme artinya bahasanya diperhalus. Jadi kayak ketika kita membaca, wah ini bagus nih, pihak ini tuh pihak yang baik gitu kan. Tapi ketika kepada buruhnya yang digunakan adalah di eufemisme. Ya, di eufemisme itu menjadi kasar. Ya, menjadi kasar. Contohnya tadi menggunakan kata penjarahan, pencaplokan, penyerobotan. Pokoknya kata-kata yang jelek lah. Nah, itu jadi kaum yang menggunakan eufemisme itu seolah-olah dimarginalkan, dijelek-jelekan ya. Delegitimation itu dilegitimasi, dibuat undang-undangnya tersendiri. Dianggap tidak sah. Kalau legitimasi itu kan dibuat sah ya. Kalau dilegitimasi berarti dianggap tidak sah atau dibuat ketidakabsahannya. Okay, I think that's all. This is the last slide. Hopefully that will be useful. Again, if you have any question, feel free to ask in the comment box below. Thank you.